Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Profil Baja WF. Perkenalkan, nama saya Aldin. Saya pemateri pertama. Langsung saja ke materinya. Pengertian profil baja WF. Profil baja WF atau white flank adalah salah satu jenis profil baja struktural yang memiliki bentuk seperti huruf H dengan ciri khas lebar flank atau flank dan tinggi badan web yang hampir sama WF, dikenal juga sebagai H-bed atau H-cone dalam istilah internasional. Terus materi kedua, karakteristik profil WF. Yang pertama, bentuk seperti huruf H, dan ada juga yang bentuk seperti siku dan T. Terus yang kedua, flank, lebar dan sejajar atau sama lain. Flank adalah cincin baja yang memiliki berfungsi untuk menyambung berbagai komponen seperti pipa, pompa, dan katup. Terus yang ketiga, web, tegak lurus terhadap flank dan relatif tebal. Web adalah komponen yang vertikal yang menghubungkan flansa pada balok baja, sedangkan flansa adalah komponen horizontal. Terus yang ketiga, distribusi beban yang mampu menahan gaya tekan maupun tarik secara efisien, kuat terhadap lentur dan geser karena dimensi dan desainnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ali Insanul Ikhya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, di mana materi yang kedua ini menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan profil baja WF atau white flange. Banyak sekali fungsi dan kegunaan daripada profil baja WF. Yang pertama, profil baja WF atau white flange digunakan pada struktur yang membutuhkan ketahanan tinggi, kekuatan tinggi seperti struktur kolom, di mana dalam struktur kolom dipergunakan untuk menahan beban, yaitu beban tekan atau vertikal. Sedangkan fungsi yang lain daripada baja WF adalah balok sebagai balok pada struktur gedung, yaitu untuk menahan lenturan daripada beban horizontal. Fungsi yang lain yaitu sebagai rangka atap, jembatan, dan rangka gedung bertingkat atau rangka gudang dan pabrik. Di sini bahwa banyak sekali kegunaan dan fungsi dari profil baja WF. Masing-masing penggunaan memiliki standar dimensinya masing-masing, seperti kolom, balok, rangka atap, jembatan, dan rangka gedung, di mana dimensi-dimensi tersebut sudah diatur pada SNI 1729 tahun 2002. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dari profil baja WF, di mana keunggulan dari profil baja WF yang pertama memiliki kekuatan tinggi terhadap beban lentur dan beban tekan. Artinya profil baja WF ketika menerima beban tekan atau beban lentur atau beban tarik memiliki ketahanan yang sangat tinggi, di mana profil baja WF, baja tersebut memiliki kekuatan tariknya itu sampai 200.000 megapascal atau Newton per milimeter persegi. Keunggulan yang lainnya adalah tahan terhadap deformasi. Arti deformasi adalah perubahan bentuk yang disebabkan oleh beban yang menimpanya. Yang ketiga adalah pemasangan relatif mudah dan cepat. Ketika perencanaan atau pelaksanaan struktur tersebut, profil baja WF itu mudah dan cepat di dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya tersedia dalam berbagai ukuran dan panjang.
artinya bahwa baja WF tersedia dalam dimensi ataupun ukuran sesuai dengan peruntukannya. Dan keunggulan terakhir adalah bisa disambung dengan las atau baut. Nah, di sini sambungan daripada baja WF, metode penyambungannya itu adalah menggunakan las ataupun baut yang sudah ditentukan baik di dalam SNI ataupun di dalam SNI itu sendiri. Baik, itu saja materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri ketiga, yaitu dimensi dan standar baja WF. Beberapa contoh ukuran profil WF atau standar SNI atau JIS. Berikut tabel di sini ada ukuran, berat, tinggi, lebar, tebal, dan tebal web. T1-nya tebal web, T2-nya. Yang pertama ukuran baja WF 150 x 75, beratnya yaitu 14,0 kg per meter dan memiliki tinggi 150 mili. Lebar plank 75 dan tebal web T1-nya 5 mili dan tebal web T2-nya 7 mili. Ukuran WF yang 200 x 100 memiliki berat 21,3 dan memiliki tinggi 200 mm dan lebar plank 100 mm dan tebal web T1-nya 5,5 mm, tebal web T2-nya 8 mm. WF 300 x 150 memiliki berat 37,3, tinggi 300 mm dan lebar plank 150 meter. Tebal web T1-nya 6,5 mm dan tebal web T2-nya memiliki 9 mm. Untuk web 400 x 200 memiliki berat 66,0, tinggi 400 mm dan lebar plank 200 mm dan tebal web T1-nya 8 meter dan tebal web 2-nya 13 mm. Dan untuk yang 600 x 200 beratnya yaitu 93,0, tingginya 600 mm, lebar plank 200 mm dan tebal web T1-nya 10 mm dan tebal web T2-nya memiliki 15 mm. Adapun material baja WF itu umumnya dibuat dari baja karbon struktural seperti SS400 atau baja karbon biasa. Baja karbon struktural dengan bentuk penampang menyerupai huruf H atau I dikenal juga sebagai wet plank SS400 adalah standar baja yang menunjukkan batas kekuatan minimum sebesar 400 megapascal. Baja ini sering digunakan dalam konstruksi dan industri karena kekuatan keserbagunaan dan kemudahan pengolahan. Yang kedua, ASTM A36 atau baja karbon standar AS. ASTM A36 adalah standar yang mendefinisikan spesifikasi untuk baja karbon struktural. Ini adalah jenis baja karbon rendah yang sering digunakan dalam konstruksi karena memiliki sifat yang baik seperti kekuatan, kemampuan dilas, dan bentuk. Baja ASTM A36 memiliki kekuatan tarik sekitar 400-550 megapascal dan dapat dilas dengan berbagai metode las.
Baja STM36 sering digunakan dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Baja ini juga digunakan dalam pembuatan tangki penyimpanan, bejana tekanan, dan berbagai aplikasi manufaktur. Yang terakhir adalah NSI Baja 5707 atau untuk standar Indonesia. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Sekian, wassalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Saputra. Saya akan melanjutkan materi. Baik, selanjutnya ada metode penyambungan. Yang pertama ada pengelasan atau welding. Yang kedua ada baut atau bolting. Dan yang terakhir ada kombinasi dari keduanya. Selanjutnya ada macam-macam profil baja WF, yaitu memahami bentuk-bentuk baja dalam teknik bangunan gedung baja. Dalam teknik konstruksi bangunan gedung terdapat bermacam-macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada baja pelat, yaitu baja yang berupa pelat baik lembaran maupun pelat strip dengan tebal antara 3 mm sampai dengan 60 mm. Baja pelat lembaran terdapat dengan lebar antara 150 mm sampai dengan 4300 mm dengan panjang 3 sampai dengan 6 meter. Sedangkan baja pelat strip biasanya dengan lebar 600 mm dengan panjang 3 sampai dengan 6 meter. Permukaan baja pelat ada yang polos dan ada juga yang bermotif. Dalam berbagai bentuk motif, namun untuk keperluan konstruksi pada umumnya digunakan baja pelat yang polos rata dengan lebar dapat dipotong sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada baja profil, yaitu baja berupa batangan lonjoran dengan penampang berprofil dengan bentuk tertentu dengan panjang pada umumnya 6 meter, namun dipesan di pabrik dengan panjang sampai 15 meter. Adapun bentuk-bentuk profil penampang baja dapat dilihat atau dipelajari dalam buku daftar-daftar untuk konstruksi baja atau daftar baja lama dan tabel profil konstruksi baja atau daftar baja yang baru. Dalam daftar baja lama terdapat profil Dalam daftar baja lama terdapat profil INP, kanal, DIN, DEE, DIR, DIL, 1/2 INP, 1/2 DIN, profil T, profil L, atau baja siku S sama kaki dan tidak sama kaki, batang profil segi 4 sama sisi, dan batang profil bulat. Juga daftar paku keling, baut, dan las. Sedangkan daftar baja yang baru profil INP, DIN, DIE, DIR, DIL, 1/2 INP, 1/2 DIN, batang profil segi 4 sama sisi, batang profil bulat, daftar paku keling, baut, dan las tidak ada. Yang ada adalah profil WF, like beam and joist, H-bearing piles, struktur TIS, profil kanal, profil siku, atau sama kaki dan tidak sama kaki. Daftar faktor tekuk, W, like tip channel, hollow structural tubings, profil tabung segi MK, struktur baja 1, Nandan Supriyatna 14. Circular hollow section, profil tabung bulat, serta tabel-tabel pelengkap lainnya. Kedua daftar baja tersebut di atas masih tetap digunakan, kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.